Oke guys, are you ready? Udah siap semua? Ini perkenalkan dulu, ini teman kita namanya Iwan dari Jakarta juga. Jadi hari ini kita akan adakan live hipnoterapi. Tujuannya itu apa? Karena khususnya di Indonesia, ya mungkin itu di banyak negara juga masih banyak yang salah persepsi mengenai hipnosis atau hipnoterapi. Masih banyak sekali yang menganggap bahwa hipnosis itu adalah sejenis ilmu hitam. Ya, mungkin entah itu kayak kayak sihir atau sejenisnya, sehingga masih banyak yang takut mengenai hipnosis. Sehingga hipnoterapi adalah bagian dari terapi yang sampai saat ini di Indonesia itu masih belum terlalu populer. Dan itu bisa dipahami karena bukan saja hipnoterapi ya, sebenarnya di psikiater juga bagi kita di sini tuh masih belum terlalu umum untuk mencari psikiater untuk menyelesaikan masalah kita. Nah, jadi sama juga di hipnoterapi juga masih banyak yang mungkin ada antara takut dengan ragu-ragu, kemudian ada yang tidak percaya atau salah persepsi mengenai hipnoterapi, sehingga masih banyak yang sehingga hipnoterapi itu masih belum terlalu populer. Nah, ini yang maksud tujuan dari hari ini kita mengadakan live hipnoterapi supaya kita mau menunjukkan kepada teman-teman bahwa hipnoterapi itu adalah satu teknik terapi yang sangat efektif, dan yang penting lagi adalah sangat ilmiah, sangat saintifik. Karena hipnosis itu adalah bagian dari psikologi, dan itu sudah dipraktek ratusan tahun bahkan ribuan tahun oleh bangsa-bangsa lain seperti di Mesir, ya, di Cina, bahkan di Nusantara pun sebenarnya jauh-jauh nenek moyang kita sudah menggunakan hipnoterapi, cuman kan bahasanya beda ya. Nah, ini yang perlu kita ingin sosialisasikan sekaligus kita meluruskan sedikit. Hi guys. Now we are going to perform a live demo on hypnotherapy. My purpose is that we want to socialize and to show people how hypnotherapy is working. Because as we know that in many countries, especially in like Indonesia, and I believe also in some other countries, a lot of people still misunderstood about hypnosis. Therefore, hypnotherapy is not very commonly used in some countries because some people are still skeptical about hypnotherapy. Some people still believe that hypnosis is a kind of black magic. It's kind of even some people are afraid of hypnosis because they think that hypnosis can control your mind, can change your minds, or this kind of thing. And then, so hypnotherapy is not very popular in some countries. But in fact, hypnotherapy is very effective and also very scientific and very effective in the therapy of many problems. Not only psychological problem, but also some physiogenetic problem. Because in hypnosis or hypnotherapy, we are using the concept of NLP or neuro-linguistic programming concept, which we can reframing the belief of people. Then when we can change the belief, then we can solve a lot of problems. Because in hypnosis, we believe that even many physiogenetic problems are caused by
psychology, such as anxiety, insomnia, phobia, trauma. They all because of psychological problem, and then it can affect in many physical problem, even such as pain, such as even some people believe that even for diabetes, for high pressure. Because why? Because some people say, oh, that's because of a chemical reaction. But we should also think that the possibility that because of the psychology problem, that this problem caused the increase or the creations of the chemical. Then this chemical caused the physical problem. Then we can solve with the hypnotherapy. So in another word, hypnotherapy or hypnosis is a language to give new meaning to a new reality. Jadi hipnotis itu adalah satu bahasa untuk memberikan satu makna baru kepada suatu realitas baru. Itulah hipnosis. Nah, jadi sehingga hipnoterapi juga sama dengan kita merubah satu keyakinan, merubah satu persepsi, kemudian nanti akan memperbaiki perilaku kita, bahkan banyak problem-problem yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini yang hari ini kita ingin peragakan supaya teman-teman itu tahu proses hipnoterapi seperti apa, kemudian hipnosis seperti apa. Nanti sedikit banyak kita akan bicara. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin partisipasi dari teman-teman yang online. Ayo kita sedikit bermain-main ya dengan satu konsep hipnoterapi atau hipnosis. So before I start, I invite you all to participate kind of game. Now it's just a game, just to show you how the NLP, the neuro-linguistic programming, working in hypnosis. So don't be afraid. You are not going to be hypnotized. So it's just a kind of kind of demonstration to show you how, in fact, we have been hypnotized every day in our daily life. We give different. We are given by different suggestions. Then we behave differently every day. Okay? Jadi sebenarnya kita tiap hari itu bahkan sering sekali kita sebenarnya itu sudah terjadi atau dihipnotis tanpa kita sadar atau tidak. Nah, ini ada satu permainan. Mungkin ada yang tahu ini buah apa? Mungkin ada yang komentar nggak di sana buah apa? Belum. Ada yang ini? Do you know what this fruit is? This we call it a passion fruit. Passion fruit is kind of tropical fruit, which is the taste is very sour. Nanti saya dulu coba. Kan rasa asam, spesial asam. So, ini adalah buah markisa yang memang masih nggak terlalu mateng sih. Ada yang komentar? Ada yang tahu? Ada yang ikut? Belum. Nah, kalau ada yang ingin coba, ayo kita sama-sama coba tarik nafas. Termasuk yang teman-teman dari sini tarik nafas ya. Tarik nafas. Oke. Hembuskan nafas. Oke. Sekarang udah tahu semua ini apa kan? Markisa. Coba. Nggak usah tutup mata. Buka mata aja. Coba bayangkan. Saya buka ini markisa. Coba buka ini markisa. Ya, ini karena masih agak sedikit hijau, masih kurang matang, jadi agak susah buka. Oke, nggak apa-apa.
Nah, kita semua tahu kalau namanya markisa itu rasanya apa sih? Asam. Rasanya itu pasti asam sekali. Nah, di sana itu dalamnya itu ada biji. Coba sekarang julurkan lidah kamu. Udah, semua julurkan lidah. Sekarang rasakan, saya teteskan nih air markisa ke lidah kamu. Nah, jilat itu markisa. Nah, coba bayangkan apa rasanya. Coba ini apa rasanya? Coba rasakan itu Pak. Semua coba rasakan apa rasanya. Apa rasanya? Ada nggak udah mulai merasa keluar air ludah? Rasa nggak? Ada yang rasa? Oke, penonton ada yang rasakan? So, this is a very sour fruit. We call it the passion fruit. Oh, just imagine. Have an orange. Yeah, because I know that some friends from other country, you don't know what how to call it, what passion fruit is. Just imagine. Take a deep breath now. Very relax. So imagine this is a green orange. You know how orange tastes, right? Take out your tongue. Okay. Now imagine I press this orange and then you taste the liquid. Taste it. Taste it. What do you taste? Can you feel the sour? And maybe you can now your mouth start to have kind of saliva, have the taste of it. So if you already have this kind of taste, in fact you are already hypnotized. Jadi kalau ada teman-teman yang sedikit ada merasakan asemnya di mulut itu, itu Anda itu sudah dihipnotis. Itu adalah namanya sugesti. Itu adalah satu sugesti yang membuat memakai visualisasi sekaligus memakai perasa kita. Ya. Nah, kalau ada muncul itu, Anda tuh sudah kena hipnotis. Oke. Nah, sekarang ini kenapa asam? Karena ini buah markisa itu masih muda, masih hijau. Beda dengan markisa yang sudah matang dan sudah besar. Coba, ini kenapa nih markisa ini warna kuning? Ini adalah jenis markisa yang baru yang disebutkan markisa madu. Ini adalah yang kalau biasa kan markisa yang asam itu kan warna coklat hitam. Nah, ini adalah jenis markisa madu. Nah, kalau markisa madu itu kenapa disebut markisa madu? Karena memang rasanya kalau yang udah mateng itu rasanya memang manis seperti madu. Jadi kalau ini kita makan, itu manisnya memang kayak madu, nggak ada rasa asam-asamnya. Coba kamu rasakan, coba rasakan ini yang matang. Coba rasakan dengan lidah, rasakan ada madunya. Rasakan, bayangkan ini adalah markisa madu yang belum pernah kamu rasakan, dan rasakan rasa madunya, manisnya madu. Nah, kalau kamu bisa rasakan madunya itu, bisa membayangkan rasa madu itu, sekali lagi Anda sudah dihipnotis. Karena rasa asam tadi itu udah nggak keluar, yang ada adalah madu. Nah, artinya apa? Artinya ini hipnosis adalah bahasa yang memberikan makna baru terhadap realitas baru. Tanpa Anda merasakan secara fisik, asal Anda bisa membayangkan dengan bahasa yang saya sampaikan, itu adalah satu sugesti yang memberikan satu sugesti sehingga markisa yang sama, kamu tuh gak tahu ini realitasnya itu asam apa manis, kamu gak tahu. Tapi melalui bahasa yang saya sampaikan itu memberikan makna yang baru, padahal markisanya sama aja. Tapi melalui bahasa, dia akan terima bahasa ini sebagai satu makna baru,
Makna baru itu menjadi menciptakan satu realitas baru. Realitas itu apa? Markisa ini adalah jenis markisa madu yang rasanya seperti madu. Padahal realitasnya ini itu asam. Jadi makannya juga masih asam. Tapi ini malah sugesti supaya kemudian Anda percaya. Nah, jadi kalau di hipnosis, kalau Anda percaya, nah itulah menjadi realitas. Ya. Nah, jadi hipnoterapi itu atau hipnosis itu juga bisa bekerja kalau kita itu percaya dan kita ini mau dan kita ini bisa kerjasama, terutama dalam hipnoterapi. Jadi kalau hipnoterapi, kalau pasiennya atau Anda tidak bersedia di hipnosis, ya nggak bisa, ya nggak bekerja, ya nggak bisa. Jadi karena apa? Karena sedikit saya menjelaskan bahwa hipnotis itu di dalam pikiran kita ada pikiran sadar, bawah sadar, dan tidak sadar. Nah, yang tidak sadar seperti itu darah kita mengalir secara otomatis, jantung kita berdetak, antibody, sistem antibody kita segala macam itu semua adalah pikiran tidak sadar. Nah, yang sadar ini adalah yang sekarang ini. Kita bisa berpikir, kita kritis, kita bisa mengevaluasi, kita bisa memikirkan, mengkritisi suatu hal. Nah, itu adalah sadaran. Kemudian kita ada bawah pikiran sadar, yang justru mayoritas pikiran kita adalah di bawah sadar, sebesar 88%. Jadi yang kita pakai kesadaran itu hanya 12%. Nah, 88% inilah sebenarnya yang banyak mempengaruhi hidup kita. Karena keyakinan kita, kepercayaan kita, segala sesuatu itu semua itu ada di bawah sadar kita, sehingga di bawah sadar kita yang keyakinan kita, kepercayaan kita, termasuk memori-memori kita, kemudian itulah membentuk perilaku kita. Jadi singkat kata bahwa nanti di hipnoterapi itu adalah problem-problem yang muncul karena adanya di bawah sadar. Itu nanti melalui hipnosis kita akan memasukin bawah sadar, kemudian kita akan mereframing keyakinan-keyakinan baru, realitas baru yang ada di bawah sadar, kemudian nanti itu akan merubah perilaku kita, termasuk termasuk manifestasi dalam fisik kita. Nah, ini yang akan sampaikan. Oke, jadi this is kind of short introduction about hypnosis. So today, our friends, hi, how are you? Fine. Namanya siapa? Iwan. So he's Iwan. He has kind of anxiety problem. So almost every day, in certain time, he feel kind of nervous, a kind of anxiety. And then he just feel that he want to go home. And then sometimes he feel dizzy without any reason. So today we are trying to find the reason and then to give the therapy. Ya, mungkin Iwan bisa ceritakan sedikit masalahnya apa ini? Ya palingan begitu aja sih Pak. Kadang-kadang nih udah agak sore nih, saya tuh agak cemas nih kayak seperti ini nih, kita nih Mulai cemas? Iya, cemas, kelayangan gitu loh. Kelayangan, ini aja dari tadi pengen berdiri dari bangku, pengen jalan-jalan. Maksudnya rasa itu tuh kadang-kadang datang, kadang hilang. Apa yang dirasakan waktu gelisah muncul? Ada sesuatu yang dirasakan di dalam badan? Ya kayak ini aja Pak, kayak apa namanya, berpikirnya tuh jauh lah. Wah kemana nih, tepar lagi nih. Ya gitu lah, pokoknya kayak kelayangannya ini tuh kayak nggak apa, kok kenapa nih, ntar tau-taunya juga hilang juga gitu. Oke. Kemudian di dalam badan itu ada sesuatu Ya rasa? di sini kayaknya ngap, terus kayak deg-degan gitu loh. Ada nggak sesuatu bentuk, entah itu bentuk atau warna atau apa yang dari deg-degan, dari keadaan di dalam dada itu apa? Kira-kira seperti apa? Bisa Ya dirasakan? paling ya cuman itu aja sih Pak, ngap, terus kayak deg-degan, kayak ada yang ganjel gitu, kayak Oke, susah ada yang ganjel. Kira-kira yang ganjel itu kira-kira
apa, bentuk apa, atau Anda bisa ngerasa nggak, atau bisa kira-kira bayangkan nggak seperti apa? Ya, Kalau bisa disimbolkan tuh kira-kira seperti apa? waduh, belum. Tapi ada sesuatu yang ganjel. Iya, ada ya kayak ngap itu aja pak, ngap. Oke. Heeh. Ngap itu apakah itu Kayak napas tuh kayak waduh, kayak agak-agak susah. apakah itu bentuk kayak seperti satu kayak gas Kayak jadi atau kayak gas, asam gas? lambung. Oke, kayak gas ke asam lambung, kemudian pengaruhnya ke asam lambung. Heeh. Jadi ada rasa kayak gas Iya, atau kayak satu asam lambung gitu, satu jadinya. tekanan. Heeh. Betul ya. Betul. Okay. Yeah. So our friend, he said that GK has kind of nervous like now. He's starting getting nervous. He just want to stand up and walking around to get off the nervous, and he just feeling like he want to go home, but without any reason. And he just feel that it has a kind of something inside his body, giving a very uncomfortable feeling. Baik. Jadi hari ini kita siap untuk terapi. Insya Allah. Ya. Oke. Ini kita mau teknik cepat apa teknik lambat? Iya, jangan lama-lama pak. Jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama. Oke. Baik. Tahu mahal. Ah, Tahu mahal. kalau mahal enggak? Ini soalnya apa namanya? Fee-nya sesuai jam ini. Oke. Baik. Oke. Santai, relax ya. Nggak usah sandar. Duduk yang santai, nggak usah sandar. Yes. Oke. Sekarang tutup mata. Sekarang santai badannya. Sekarang tarik nafas. Hembus nafas. Rasakan nafas. Semakin kamu rasakan hembusan nafas kamu akan rasa semakin tahu apa yang saya katakan itu adalah sebuah kebenaran. Jika kamu mendengar suara saya, perhatikan suara saya, yang konsentrasi dan ikuti perintah saya. Dan kalau ada suara-suara lain di luar suara saya, justru itu akan menambah kenikmatan kamu, menambah kenikmatan kamu. Dan apapun yang kamu rasakan sekarang itu adalah sensasi alam bawah sadar. Karena alam sadar kamu sudah mulai berubah di sana, kamu semakin dekat, dan rasakan tangan kamu semakin tangan kamu sudah masuk ke dalam bawah sadar, semakin dalam, tangan menyentuh kepala kamu, dan ingat tidur. Saya hitung dari 10 sampai 1. Setiap hitungan saya akan membuat kamu tuh semakin nyaman. Setiap hitungan saya akan melipat gandakan rasa kenyamanan. 8, 7, semakin nyaman. Kamu semakin dekat kepada alam bawah sadar yang kamu akan menemukan semua sumber kekuatan, sumber daya diri yang kamu bisa pergunakan untuk menyelesaikan masalah kamu, termasuk semua potensi motivasi yang membuat kamu dan lebih baik. 7, 6, 5, 4, 3, 2,
membuat kamu semakin dekat dalam bahasa bawah sadar yang sangat nyaman. 3, 2, 1. Kamu sekarang benar-benar dalam kondisi yang sangat nyaman. Karena nikmati rasa kenyamanan itu, nikmati tidak nyaman kamu. Dan santai. Kalau saya jatuhkan tangan kamu akan jatuh seperti batang pohon yang keras. Nah, semakin kali tangan kamu kalau jatuh menyentuh paha kamu akan lebih dalam lagi, lebih nyaman lagi dalam bawah sadar kamu. Itu saya tangan kamu jatuh ke bawah dan akan menyentuh tangan menyentuh kaki kamu akan tidak sampai kepada alam bawah sadar yang paling dalam. Oke, secara baik di dalam. Tenang, tahan, bagus. Rasakan, nikmati sensasi itu. Ini adalah sensasi bawah sadar kamu. Kamu kalau merasa tangan kamu kaku karena tubuh kamu sudah begitu nyaman dengan kondisi sekarang, karena kamu sudah berada dalam kondisi hipnosis yang sangat nyaman yang kamu nikmati. Dan nanti saya akan hitung, begitu kamu ada dengar angka 7, kamu akan jatuhkan ke tangan kamu, ke paha kamu. Nah, begitu tangan kamu menyentuh paha kamu akan tambah nyaman lagi, tambah nikmat lagi. Oke, setiap kalau kamu mendengar ada angka 7, kamu jatuhkan dan kamu akan lebih dalam lagi. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 21, 26, 4, 3, 7. Bagus. Dan kamu sekarang sudah dalam kondisi yang sangat nyaman sekali. Nanti saya akan minta kamu untuk buka mata. Tapi masih dalam kondisi trance. Kamu masih kondisi trance, tapi kamu akan buka mata. Tapi nanti selanjutnya, kalau kamu dengar kata tidur, dengar suara tepuk tangan saya, kamu akan tidur. Dan berada dalam kondisi kenyamanan yang seperti sekarang ini, bahkan berlipat-lipat kali lebih nyaman. Paham? Kalau paham, tangguhkan kepala. Oke, bagus. Ya. Sekarang saya akan minta 1, 2, 3 kamu buka mata. Nah, nanti waktu buka mata, nggak tahu kenapa, kamu tuh paham bahasa Indonesia, paham bahasa Inggris, tapi kamu tuh nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Yang bisa kamu ngomong itu hanya bahasa planet Mars. Ya, kamu hanya bisa ngomong. Jadi kalau kamu ditanya apa, kamu bisa jawab dengan bahasa planet Mars yang sangat lancar. Kamu bayangkan kamu tuh pernah ke sana dan pernah belajar planet Mars. Jadi kamu tuh bisa bahasa planet Mars. Tapi kalau saya bahasa Indonesia kamu paham, cuman kamu jawabnya dengan planet Mars. Nah, sekarang kamu akan saya panggil, buka mata. 1, 2, 3, buka mata. Nah. Apa rasanya? Apa rasanya? Enak. No, he already in trance, and then I told him that once he opened his eyes, he can understand my language, he can understand Indonesian language, but he cannot answer in Indonesian language. He can speak only Martian, the language from Mars, from planet Mars. Okay, so this is the suggestion I give him. Okay, tolong bisa jelaskan. Tolong duduk sini. Ya. Sini santai. Nah, tolong karena saya nggak ngerti bahasa planet, ya. Jadi kamu anggap kamu tuh ngerti bahasa planet, oke? Ya, tolong jelaskan ke dia apa masalah kamu dalam bahasa planet ke Anda. Jelasin. 呼吸的方式好，就是呼吸对，这样子。 Ngerti ya? Ngerti ya? Oke. Nah, udah ngerti problemnya ya? Udah, kita udah ngerti. Sekarang saya mau tanya lagi. Kalau tidur dalam bahasa planet Mars itu apa? Tidur.
Zizo. Ini kita coba bilang Zizo. Ya, ini Zizo gitu ya. Zizo. Oke. Nah, saya akan mentransfer kemampuan saya kepada Aan karena saya nggak bisa bahasa planet Mars. Jadi Aan yang bisa bahasa planet Mars. Jadi saya mau transfer kemampuan saya ke Aan untuk komunikasi. Ya, Aan ya. Kamu duduk santai, santai. Oke, mau tarik nafas. Bukan mata aja, tarik nafas. Oke. Sekarang kamu lihat mata saya. Lihat yang di tengah saya. Oke. Kamu lihat ini. Satu, semakin rileks, semakin nyaman, semakin sembilan, delapan, semakin dan tujuh, tiga, nanti sebentar lagi saya akan oke, nggak apa-apa, bangun, ya, oke, tenang. Oke, kamu bisa dah. Sekarang masih ingat gak kamu tadi bahasa Mars tidur itu apa? Zizo. Oke, kamu dengar ya, kamu bisa bahasa Mars kan? Jadi tadi juga udah katakan udah santai. Nah, nanti apapun tadi saya katakan, apapun kalau kapanpun kalau kamu dengar ada tepuk tangan mengatakan bahasa tidur, kamu tuh akan tidur kembali seperti tadi, nyaman. Iya. Termasuk dengan bahasa yang kamu paham. Oke, sekarang yang saya minta Aan adalah kamu saya bilang 1, 2, 3, kamu bilang Zizo, kamu tepuk tangan. Kamu lihat dia, perintahkan supaya dia tidur. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Zizo. Dah. Tidur, nyaman. Nah, kamu sekarang sudah kembali ke kenyamanan yang tadi yang begitu rileks. Malah lebih nyaman dari yang tadi sebelumnya. Nah, saya akan minta kamu nanti sebentar lagi, saya akan minta kamu buka mata dan tutup mata. Begitu kamu buka mata dan tutup mata, kamu akan semakin dalam ke dalam kondisi yang semakin dalam. Buka mata, tutup mata. Oke, tarik nafas. Baik, kamu semakin nyaman, semakin nyaman. Semakin nyaman, semakin dalam. Kamu sekarang dalam kondisi yang sangat dalam, sangat nyaman. Karena di sana kamu akan menemukan semua potensi diri yang bisa memberikan solusi ke semua keluhan kamu. Dari itu tutup mata dan tutup mata bagus sekali. Kamu sekarang sudah berada dalam kondisi yang paling dalam. Nah, tadi kamu mengatakan bahwa kamu ada keluhan, kegelisahan pada waktu-waktu tertentu yang kamu merasa kepingin pulang, ada keliengan, betul ya? Betul sekarang. Nah, sekarang saya hitung dari 10 sampai 1, saya akan membawa kamu ke saat pertama kejadian yang mengakibatkan kamu ada rasa kegelisahan sekarang ini. Paham? Paham, anggap kepala. Saya hitung mulai 10, begitu saya hitung sampai sampai angka 0, kamu berada di saat kejadian yang menyebabkan kegelisahan kamu sekarang. Ya. 10, 9, 8, 7, 6, kamu semakin dekat, semakin dekat. 5, kamu semakin dekat kepada kejadian yang membuat kamu gelisah. 4, semakin dekat. 3, semakin dekat. 2, semakin dekat. 1, 0, kamu sekarang sudah berada di waktu saat kejadian yang menyebabkan kamu yang lain sekarang. Kamu di umur berapa sekarang? Saya di umur 41. Kamu di luar ruangan apa di dalam? Saya
di dalam dalam. Dengan sendirian atau sama orang lain? sendiri Pak. Sendiri. Apa yang terjadi? Gelisah Pak. Waktu ini kamu sedang terbaring di ranjang atau sedang ngapain? Saya udah tiduran Pak. Kenapa kamu lagi tidur? Ya supaya tidak merasa gelisah Pak. Sekarang dengan kata-kata saya, kamu coba sekarang bayangkan, yang saya minta adalah kamu kembali kepada titik atau saat kejadian yang mengakibatkan kamu atau mengakibatkan kecemasan yang sekarang terjadi. Kamu kembali ke saat kejadian itu yang mengakibatkan kegelisahan kamu sekarang. Sekarang kita santai. Mari kita coba menjatuhkan tangan kamu, menjatuhkan menyentuh paha kamu sampai ke atas. Itu sangat nyaman. Sekarang saya ulangkan lagi, kita mulai lagi. Sekarang coba kamu bayangkan kamu ada di gedung, di atas gedung. Nah, ini ada 3 gedung. Jadi gedung yang paling tinggi itu ada namanya gedung C. Kemudian di bawah gedung C ada gedung B. Kemudian di gedung B itu ada gedung A. Dari gedung C ke B itu ada 10 anak tangga. Demikian juga dari gedung B ke A ada 10 anak tangga. Nah, semakin kamu menurunkan tangga ini, kamu akan semakin nyaman, semakin dalam. Kamu akan berada dalam bawah sadar yang paling dalam, yang paling nikmat. Oke, sekarang kamu berada di atas gedung C. Sekarang saya akan tuntun kamu untuk turun. Kamu melangkah turun 9, 8, kamu semakin nyaman, semakin turun. 7, kamu semakin turun, semakin nyaman. 6, 5, semakin nyaman. 4, semakin nyaman, semakin nyaman. 3, semakin nyaman. 2, tambah nyaman lagi. 1, sekarang kamu ada di gedung berapa? Gedung tadi C turun ke B. Oke, sekarang dari B kita turun ke gedung A. Ada 10 anak tangga. 9, 8, 7, kamu semakin nyaman. 6, kenyaman penuh berlipat-lipat ganda. 6, 5, semakin nyaman. 4, 3, 2, 1. Sekarang kamu ambil kamu gedung apa? Oke, sekarang kamu sudah akan berada di sana. Sekarang kamu siap untuk saya tuntun kamu untuk kembali ke masa lalu, di masa dimana ada satu kejadian yang membuat atau mengakibatkan kegelisahan kamu di sana. Sudah siap? Siap. Sekarang saya hitung dari 10 sampai 1. Begitu nanti mencapai hitungan 1, kamu akan tiba di masa yang lalu saat kejadian yang mengakibatkan kegelisahan kamu sekarang. Paham? Terpaham? Terpaham? Oke. Sekarang 9, 8, 7, semakin bagus. Mundur waktunya ke waktu yang masa lalu. 6, mundur. 5, 4. Kamu semakin dekat ke masa lalu saat kejadian pertama yang mengakibatkan kamu gelisah. 4, 3, 2, dan 1. Kamu sekarang berada di umurnya berapa ini sekarang? Sekarang kamu berada di dalam ruangan atau luar ruangan? Dalam. Bersama siapa? Sendiri apa ada orang lain?
sendiri. Jadi, apa yang terjadi? Apa yang mengakibatkan terjadi sehingga kamu jadi gelisah? Ya, misalnya ya semenjak saya kehilangan apa sih? Terus apa yang terjadi? Ya setiap kali sore gitu kan saya merasa kelelahan, Oke. terus dada itu tak hidup, ya gelisah lah Pak, cemas. Apa yang kamu gelisahkan? Kamu tahu? Ya saya berpikirnya karena mungkin tadinya nanya-nanya juga ke orang Islam, kenapa Apa yang kira-kira yang menyebabkan kamu asam lambung? Atau kira-kira apa yang membuat kamu itu gelisah? Kejadian apa yang membuat kamu gelisah? ya kejadian itu Pak, kepergiannya Papa saya. Kalian papa kamu. Waktu kamu tahu papa kamu nggak ada, apa yang kamu rasakan? Ya, ya saya merasa kehilangan. Kehilangan. Terus apakah saat kemudian kamu tahu papa kamu nggak ada, kamu kehilangan, terus kamu mulai merasa kegelisahan itu? Iya Pak. Oke. Itu kejadian setelah papa kamu meninggal. Nah, kemudian waktu kamu merasa gelisah itu, kemudian apa yang biasanya kamu lakukan? Saya ya bolak-balik Pak, jalan Pak, Oke, hindarin mengalihkan pikiran saya. oke. Apa kamu waktu itu ada perasaan belum siap menerima papa kamu sudah nggak ada? Ya waktu itu belum siap. Kalau belum siap, sehingga kamu muncul ada perasaan yang gelisah itu. Bisa. Oke. Sekarang kamu tahu kan papa kamu sudah nggak ada? Tahu. Nah, kamu apakah percaya bahwa papa kamu sekarang sudah ada di tempat yang lebih indah, yang lebih baik di sisi Tuhan? Saya Percaya. Oke. Kamu yakin sekarang papa kamu sudah bahagia, sudah nggak ada yang dia risaukan? saya Percaya. Oke, baik. Nah, sekarang coba kamu bayangkan kalau di depan kamu ada papa kamu, apa yang ingin kamu katakan kepada papa kamu? ya, Coba katakan seakan papa kamu ada di depan kamu. Coba kamu bicarain papa kamu. ya saya mau bilang ya Iwan kangen Pak. Oke, apalagi? Iwan sayang sama Papa. Oke. Apalagi? Sampaikan. Apa yang ingin kamu sampaikan? Mungkin waktu papa masih ada kamu nggak keburu sampaikan ke papa kamu. Coba kamu sampaikan ke papa kamu. Sampaikan aja. Peluk ke papa kamu, kalau baru peluk papa kamu. Ya, peluk. Kemudian peluk. Kemudian coba sampaikan apa kamu. Kasih katakan ke papa kamu. Nah, Iwan sayang sama Papa. apalagi? Iwan masih kehilangan Papa. Baik. Ya Iwan masih merasa Papa masih ada. Ya Iwan buat terus semoga Papa ditempatkan yang terindah di surga Allah. Tuhan yakin Papa sudah bahagia, Papa sudah tenang. Iwan minta maaf sampai detik ini belum bisa balas budi sama Bapak. Coba. Ya. Kemudian papa kamu tuh senyum kan? Bisa kamu lihat papa kamu sedang senyum? Bisa lihat papa kamu senyum? Bisa lihat? Nah, kamu sekarang percaya bahwa papa kamu sudah berada di tempat yang sangat bahagia?
Saya bagus. Nah sekarang coba kamu relakan kepergian bapak kamu, ya. Kamu karena kamu tahu bapak kamu sudah di tempat yang paling bahagia, yang paling sempurna. Kamu rasakan, kamu relakan kepergian bapak kamu, karena semua anak-anak semua sudah besar, sudah tidak punya beban, dan yakinkan bahwa bapak kamu juga nggak ada yang dia risaukan lagi, ya. Kamu relakan kepergian bapak, relakan. Ya, kamu relakan, bagus, kamu relakan. Dan kamu juga kita semua orang sebagai anak tuh pasti ada kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan kepada orang itu. Ya. Coba kamu juga maafkan kepada diri sendiri, kamu maafkan diri kamu sendiri, karena itu bukan kesalahan, tapi kadang-kadang sering kita sebagai anak setelah kepergian papa itu baru tahu kita ada sesuatu hal yang mungkin belum sempat kita lakukan, atau ada kesalahan yang kita belum sempat kita minta maaf. Bisa kamu maafkan diri sendiri? Bisa maaf sendiri. Oke, bagus. Nah, ada lagi perasaan yang ingin kamu sampaikan lagi? Ada lagi? Ya, saya berdoa semoga papa di sana bahagia. Bagus. Di tempatnya surga Allah yang kekal dan abadi. Bagus. Ya. Nah sekarang sudah bisa merelakan kepergian papa. Nah, bagus. Nah sekarang kamu bayangkan saat yang paling bahagia, yang paling indah. Jadi sekarang kamu sudah relakan kepergian papa kamu. Sekarang kamu coba kamu pikirkan, coba bayangkan dan ingat, momen apa sih di hidup kamu yang kamu paling rasa bahagia, rasa senang, entah dengan kondisi waktu kapan, di mana, coba kamu bayangkan. Coba kamu bayangkan saat yang kamu merasa paling bahagia, yang merasa sangat tenang, paling bahagia. Bisa? Muncul? Bisa. Saat apa itu? Saat bareng-bareng sama bapak. Oke, ada siapa lagi? Ya, ada ibu saya. Oke. Ada ya keluarga besar saya. Sedang ngapain? Ya, kita sedang berpikiran. Oke. Nah, coba kamu bayangkan seakan-akan itu gambar itu ada di depan kamu, ada satu layar, kamu lihat itu semua kebahagiaan, ada kamu, ada papa kamu, ada ibu kamu, keluarga besar. Kamu bisa bayangkan? Bisa. Ada warna atau hitam putih? Ada warna. Ada warna. Coba warnanya dicerahkan lagi, terangkan lagi warnanya, lebih cerah lagi. Rasakan itu cerah, kemudian gambar itu diperbesar. Kalau ada suara, suaranya diperbesar lagi, diperbesar sehingga kamu seakan-akan mendengar suara-suara riuh kegirangan, ceria, riang gembira dari keluarga kamu, bapak kamu bercanda, mama kamu juga kakak kikit, semua lagi girang sekali. Kamu bisa rasakan? Nah, coba senyum kamu kuliah, coba kamu bayangkan, kamu nikmatin kondisi itu. Iya, kamu rasakan nggak? Besarkan terus perasaan itu, besarkan perasaan itu, nyaman, kebahagiaan, rasakan terus. Nah, rasakan, pertahankan perasaan itu, pertahankan rasa itu. Nah, sekarang kamu ikutin kata-kata saya. Mulai saat ini, kamu ikut kata-kata saya, ikutin kata-kata saya. Mulai saat ini dan seterusnya, kapan saja, dan di mana saja. Kalau saya ingin kembali kepada rasa yang kebahagiaan sekarang ini, Kalau saya ingin kembali ke rasa yang saya rasakan bahagia ini, saya tarik napas, hembuskan, dan kamu letakkan tangan kamu di dada, lepuk tangan, iya. Kemudian kamu dalam hati kamu sebutkan, saya sangat bahagia. saya sangat bahagia. Bagus, bagus, bagus. Nah, sekarang kamu rasakan terus kebahagiaan itu, rasa kebahagiaan tadi itu akan bersama kamu seterusnya dan seterusnya mulai saat ini. Setiap kamu tarik nafas dan kemudian dikatakan saya bahagia, dan letakkan tangan, asalkan tangan kamu meletakkan dalam tangan kiri kamu, rasakan. Bisa lagi rasakan kembali kebahagiaan itu. Gambar itu muncul lagi. Saya rasakan ada rasa ketenangan. Bagus. Ya, bagus. Ya, sekarang, sekarang tarik nafas lagi. Oke. Coba sekarang kamu rasakan lagi kegelisahan kamu masih ada nggak? Coba kamu cari rasa kegelisahan yang tadi, yang kamu bisa cemas, keliungan, segala macam, kecemasan, ke perut, ada ganjilan. Coba rasakan, masih ada nggak perasaan itu? Nggak ada. Udah nggak ada rasa itu. Coba periksa lagi, ada nggak sisa? Mungkin ada sisa-sisa sedikit perasaan itu. Biarpun ada sedikit, coba kamu rasakan, ada nggak?
rasa kegelisahan, rasa cemas, rasa kayak kelingan atau rasa kayak tadi ganjil dalam perasaan di dalam dada, atau masih ada? Nggak ada. Oke. Sekarang tangan kamu, kira kamu seakan-akan pegang balon yang belum ditiup. Pegang tangan kanan, pegang balon tiup. Terus kamu taruh di mulut. Ini kayak seakan kamu mau tiup balon. Oke. Sekarang kamu tarik nafas. Nah, sekarang kamu kumpulkan kalau ada sisa, kalau ada sisa-sisa rasa kecemasan, biarpun hanya sedikit, ada kegelisahan, kecemasan apapun rasanya, itu coba rasakan itu, bayangkan semua rasa yang tidak nyaman tadi itu sudah seperti udara, kemudian kamu tiupkan ke dalam balon itu, tiupkan dulu, tiupkan, balon itu semakin besar, tiupkan terus. Kalau ada sisa-sisa, mungkin bukan kegelisahan saja, tapi apapun perasaan yang kamu yang merasa kurang nyaman, yang tidak aneh, yang tidak enak, semua kamu tiupkan dalam semua, tiupkan semua. Sampai tiupkan, balon itu semakin besar, sampai kamu merasa, kalau kamu yakin, kalau sudah tidak ada rasa yang cemas, yang tidak ada rasa apa-apa lagi, kamu boleh berhenti. Kalau sudah kamu yakin, kalau sudah semua kamu tiup ke dalam balon. Sudah yakin? Kalau udah nggak ada lagi, kamu pegang kuat-kuat, jangan sampai dia lepas dulu. Kamu pegang berat, ya kamu pegang sini, ya kamu pegang ini ya, pegang ini balonnya. Nanti kamu pelan-pelan, kalau saya katakan 1, 2, 3, kamu pelan-pelan renggangkan jari kamu biar tadi yang udara yang ada di dalam balon itu keluar semua. Oke? Kalau saya hitung 1, 2, 3, kamu pelan-pelan dia lepas pelan-pelan sampai udaranya sampai nggak ada. Oke? Ya. 1, 2, 3. Buang balonnya, buang jauh. Oke, coba kamu cek lagi rasanya lagi. Rasa ini masih ada lagi? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Bagus. Nah, sekarang saya hitung 1 sampai 3. Kamu akan bangun dalam perasaan yang sangat nyaman, sudah terlepas dan bebas dari semua sugesti hipnosis hari ini. Kamu kembali seperti sedia kala, dan ke semua yang mengaruh tadi sudah tidak ada, dan kamu akan merasa segar sekali dan merasa sangat sehat. Dan tadi rasa-rasa yang negatif itu semua sudah hilang bersama yang tadi udara yang kamu tiupkan keluar dari kamu. 1, 2, 3, bangun. Warnanya merah sekali ya. Dan itu memang terang sudah masuk. Apa rasanya? Apa enak? Nah, sudah. So, I just try to explain what's going on. So I try to do the regression to bring him back to the moment what happened that caused the anxiety. So ya kasih minum karena haus sekali, biasanya nggak bisa habis sekali. Okay. So I brought him to the moment when his father passed away. Since then, he felt kind of nervous, he cannot let go to the pass away of his father. So I asked him to visualize as his father was present, and then asked him to talk to his father, and he hugged his father, and then apologize and feel sorry that a lot of things that he made, mistake that he made, that he had no chance to apologize to his father. So he take out all the feeling to his father, but finally he can feel let go to his father because he believes that his father is now in the best place in heaven. And then the next is I asked him to check again if he still feel anything about the anxiety.
and he told me that there's nothing left. But I want him to make sure if there's anything, even the little things he feel, because before he said that the anxiety is something like something inside his chest. So I asked him to imagine that he was holding a balloon, and then I asked him to blow out all the uncomfortable feeling, the anxiety, like air, and blew it into the balloon. And then I asked him to release the air from the balloon. When he released, this is a kind of metaphors. This is a kind of technique in the hypnotherapy to release using the metaphor. So all his bad feeling is gone. So, and then I also gave him the anchor from now on, whenever and wherever, when he touches his chest, he will feel the feeling. Oh, I forgot to mention that. I asked him the best feeling he had in memory, and he said that even he was smile. You can see that he feel very happy when his father was still alive, and with the whole family they are going to picnic and so on. So I asked him to keep that moment and gave him the anchor. So every time he hold his chest, and then he will recall that feeling again, then the anxiety is gone. Oke? Oke, Nah, Pak. sekarang coba kita tes. Ya. Kita tes. Nah, tarik nafas. Tarik nafas. Oke. Sekarang kamu mengatakan saya merasa sangat bahagia. Ya alhamdulillah saya lebih ngerasa Enggak, katakan dulu. Saya sekarang sangat bahagia. saya merasakan bahagia. Coba tangan kamu pegang di dada kamu. Ya, coba rasakan. Apa yang rasakan? Senang. And feel good. Okay. Let's give a hand to Iwan. Thank you. Asli keren. Ya, jadi teman-teman, ya inilah teknik hipnoterapi. Jadi banyak sekali teknik-teknik yang bisa kita lakukan. Ini hanya salah satu cara. Jadi dengan memakai regresi, kita bisa mencek apa momen pertama yang mengakibatkan kegelisahan itu muncul. Kemudian kita karena itu ada perasaan apa segala macam. Nah sekarang dia merelakan segala macam. Kemudian kita munculkan perasaan sangat yang paling bahagia. Kemudian kita kunci, kita kasih anchor. Nah anchor itu dia buka setiap saat akan merasa sangat happy. Nah kemudian tadi juga kita memakai teknik metafor supaya dia merasakan seakan-akan ada kegelisahan itu berupa satu gas, satu udara. Kemudian dia tiupkan ke dalam balon. Kemudian dia buangkan gas balon itu, jadi perasaan itu akan hilang. Alhamdulillah itu perasaan akan hilang semua ya. Mudah-mudahan dan saya yakin itu akan tahu kalian. Keren. Thank you. Terima kasih, Oke, Pak. terima kasih.